Sunday. Welcome to Galilee Online Service. Saya Julie, senang sekali kembali bisa menyapa Anda. Kami juga dengan sukacita menyapa Anda yang pertama kali mengunjungi dan bergabung di Galilee Online Service ini. Merupakan kesukaan besar bisa menyembah Tuhan bersama-sama dengan Anda. Tuhan senantiasa hadir dan Dia rindu menyatakan lawatannya untuk Anda setiap saat. Hari ini, khotbah akan dibawakan oleh Pastor Edward dengan judul Semangat, Jeri Lelahmu Tidak Akan Sia-Sia. Kiranya Tuhan berbicara dengan jelas dan kuat di hati setiap kita saat firman Tuhan disampaikan. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dengan Galilee Worship Team. Tanggal 25 November kemarin, seluruh dunia merayakan Thanksgiving. Thanksgiving merupakan hari pengucapan syukur. Menurut saya, pengucapan syukur merupakan bentuk penyerahan dan percaya sepenuhnya atas semua yang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Nah, adik-adik kecil kita dari Galilee Kids akan berbagi tentang Thanksgiving dan kita akan ngobrol bareng tentang Thanksgiving sesudah ibadah ini. Are you excited for today's service? I'm so excited. Yuk, mari kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, kumpulkan setiap kami bersama-sama. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami bawa waktu kami bawa pikiran kami bawa seluruh penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami, berbicaralah. Nyatakan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Sama-sama katakan. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Ku kan bersorak memuji, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan Yesus. It's all for you Jesus. Come on. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Say, ku kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak. Katakan ku kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Kau Tuhan yang besar, yang layak terima setiap pujian dari kami. Katakan, ku kan bersorak memuji Engkau. Yes, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Come on, ku kan bersorak memuji Engkau.
Yesus kau Tuhan. Sekali lagi katakan ku kan bersorak memuji Engkau. Naikkan syukurku kebaikan-Mu, ku angkat tangan memuliakan-Mu. Sebab Yesus kau Tuhan yang layak menerima segala. Yesus Tuhan yang layak menerima segala. Yesus Tuhan yang layak menerima segala pujian. Oh, Kau yang layak Yesus. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan dong. Haleluya, kita percaya kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Semua yang siap lebih lagi katakan haleluya. Oh haleluya. Thank you Jesus. Oh haleluya. Our God saves. Oh hallelujah. Highest praises. Oh hallelujah. We give thanks. Everybody, I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Woo! You are amazing God. Say it. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Our God saves. Oh hallelujah. Highest praises. Oh hallelujah. We give thanks. Someone, I'm grateful for who you are and all you've done. Whoa, thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Thank you for all the things that you have done in our life, Jesus. Thank you. Thank you. Come on. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you, sir. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. You've been so good. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you. You've been so good. I love you. Say thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Thank you Jesus. You are amazing God. One more time, say it's your gift thanks. Come on.
Berikan sorak-sorai paling meriah buat Yesus, come on. Haleluya. Sungguh banyak perbuatan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Setiap hari kami lalui di dalam penyertaan kasih. Sebabnya kami datang dengan penuh syukur di hadirat-Mu. Sebab hari ini Kau layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini syukur kami kepadamu Bapa, Kau yang kami tinggikan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama angkat suara kepada-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tidak ada satu kami bisa melewati tanpa kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu Kau selalu ada beserta kami. Kau ada di dalam kami. Mari katakan dengan iman di hadapannya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa
hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Say, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Tuhan harapan hidupku. Mari sama-sama angkat tangan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yes Lord, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ini syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kau satu-satunya yang setia bagi gereja-Mu. Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu, syukur buat kasih-Mu, syukur buat kesetiaan-Mu. Engkau baik selamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang gagal rencana Tuhan bagi kami. Segala sesuatu boleh berubah, tapi rencana Tuhan sempurna, kekal atas hidup kami. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dah. Mari letakkan seluruh harapan-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam Kau. Harapan kami, harapanku,
percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa harapan kami tidak akan hilang di dalam Engkau. Engkau sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Biarkan kami boleh membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semua, apa kabar? Mendekati akhir tahun, pasti kita semua disibukkan dengan banyak hal. Teman-teman di gereja sedang sibuk mempersiapkan Natal kita. Dan Anda yang bekerja juga biasanya sudah mulai disibukkan dengan membuat laporan akhir tahun dan merencanakan program atau budgeting untuk tahun depan. Keluarga-keluarga juga mungkin sudah mulai disibukkan dengan perencanaan untuk mengisi liburan akhir tahun. Betul? Semua orang akan semangat sekaligus deg-degan kalau berbicara akhir tahun. Semangat karena akan ada hal-hal baru di depan, tetapi juga deg-degan dengan hal-hal baru tersebut. Pikiran-pikiran seperti apakah saya mampu atau apakah saya siap dengan hal baru ini pasti terus-menerus menyerang pikiran kita. Hal-hal baik di depan kita tertutup oleh satu penyakit pembunuh, yaitu keputusasaan. Ya, keputusasaan bisa menjadi penyakit mematikan seperti kanker yang menggerogoti jiwa. Ia bisa menghancurkan impian-impian. Ia menghambat rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita berada di minggu yang ketiga dalam seri khotbah ini. Sebelumnya kita membahas mengenai depresi akan segera berlalu. Satu kepastian bahwa memang hidup kita tidak akan terlepas dari masalah-masalah, tetapi cara kita merespon terhadap masalah-masalah tersebut akan menentukan kualitas hidup kita. Depresi bisa datang dan akan segera pergi dengan respon yang tepat. Kemudian minggu yang lalu, Pastor Jason membahas firman Tuhan mengenai Anda pasti menang dari keraguan. Bagaimana kita mengenal keraguan itu dan cara mengatasinya. Dan hari ini, kita akan belajar bersama untuk semangat. Jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Yuk tuliskan sama-sama di kolom chat atau komen, semangat, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Kembali dalam pembahasan kita tadi mengenai keputusasaan seringkali mematahkan semangat kita. Jerih lelah yang seharusnya menghasilkan hal-hal baik di hidup kita, karena keputusasaan semua bisa gagal. Ada banyak orang yang saat ini sudah mulai memikirkan resolusi-resolusi baru di tahun yang akan datang. Tetapi karena pikiran keputusasaan semuanya bisa gagal. Pikiran putus asa, menyerah sebelum berjuang, ini bahaya sekali. Seperti penyakit ganas yang mematikan. Tetapi kenyataannya, keputusasaan bisa datang pada semua orang, tidak ada yang terkecuali. Dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa muda, sampai orang yang sudah lanjut usia pun semua bisa diserang pikiran keputusasaan. Anak-anak yang sedang belajar mengendarai sepeda bisa mengalami keputusasaan karena selalu terjatuh terus-menerus. Remaja-remaja bisa mengalami putus asa karena nilai-nilai ujian mereka yang tidak bagus. Atau mereka yang mengalami kesulitan di pekerjaan hingga putus asa dan memilih untuk resign dari pekerjaan. Orang tua yang putus asa karena sulitnya mengontrol anak-anak mereka, dan seterusnya. Setiap orang pasti akan mengalami momen-momen seperti itu yang membuat mereka putus asa. Ada dua hal mengapa keputusasaan dapat menyebabkan kehancuran. Yang pertama, keputusasaan mengalihkan Anda dari hidup. Yang saya maksudkan adalah dari benar-benar hidup. Mungkin Anda memang hidup, bernafas, bergerak, beraktivitas, tetapi di dalam keputusasaan Anda bergerak dan beraktivitas tanpa tujuan yang jelas. Itu artinya Anda tidak benar-benar hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita diciptakan Allah dengan tujuannya yang mulia, setiap momen di dalam hidup kita seharusnya berada di dalam track-nya Allah. Tetapi keputusasaan membuat kita tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang ingat film Avengers Endgame? Kalau Anda penggemar film-film Marvel pasti tahu dengan film ini. Film ini masih kelanjutan dari film Avengers sebelumnya, Infinity War, di mana ternyata para superhero kalah dari musuh besar mereka, Thanos. Nah, di dalam film Endgame, diawali dengan story bagaimana para superhero yang tertinggal, mereka mencari cara untuk mengembalikan kekacauan yang dibuat oleh musuh mereka. Tetapi mereka gagal. Kegagalan tersebut yang membuat mereka kehilangan tujuan hidup mereka sebagai superhero. Ya, bahkan superhero pun akan kehilangan tujuan hidup mereka karena keputusasaan. Digambarkan salah satu superhero dalam film itu, Thor,
selama bertahun-tahun di dalam keputusasaannya ia hanya tinggal di rumahnya, bermain game, minum-minum alkohol, dan ia kehilangan tubuh idealnya. Efek dari keputusasaan sangat berbahaya dan membuat seseorang tidak benar-benar hidup. Yang kedua, mengapa keputusasaan dapat menyebabkan kehancuran? Keputusasaan membuat Anda rentan terhadap cobaan. Ketika kita putus asa, benteng emosional kita menjadi lemah, yang artinya kita akan lebih mudah jatuh ke dalam pencobaan. Seseorang yang sedang mencoba menurunkan berat badannya tetapi menjadi putus asa karena beberapa hari usahanya sepertinya tanpa hasil, akan lebih mudah jatuh ke dalam cobaan. Sudahlah, saya nggak perlu diet, nanti sakit. Sudahlah, memang saya ditakdirkan tidak memiliki tubuh ideal. Atau sudahlah, memang tulang saya besar, makanya tubuh saya kelihatan besar juga. Dan seterusnya, alasan-alasan lain akan terus dibuat untuk menutupi rasa putus asa. Keputusasaan membuat kita rentan terhadap cobaan dan tidak mau berusaha dengan serius. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan mengenai keputusasaan. Ketika Anda mengalami keputusasaan, ingat hal ini, bahwa Anda tidak sendirian. Ini yang akan kita bicarakan dalam khotbah hari ini. Anda tidak sendirian mengalami keputusasaan. Satu hal yang akan menguatkan kita semua dari firman Tuhan yang akan kita baca ini, bahwa ada orang-orang yang mencari Tuhan ketika mereka berada di dalam keputusasaan. Kita akan belajar dari Mazmur. Seperti yang Anda ketahui, Mazmur adalah kumpulan puisi-puisi dan nyanyian yang dituliskan oleh beberapa orang. Di dalam kumpulan Mazmur ini, kita bisa membaginya menjadi 4 kategori. Yang pertama, Mazmur-Mazmur tentang hikmat. Yang kedua, Mazmur-Mazmur tentang pengucapan syukur. Yang ketiga, Mazmur-Mazmur tentang raja. Dan yang keempat, Mazmur-Mazmur tentang ratapan. Bayangkan, kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah kitab terbesar di dalam Alkitab dengan pasal-pasal yang terbanyak. Dan 1/4 dari isinya adalah tentang ratapan, tentang complaining. Menarik bukan? Firman Tuhan yang akan kita baca ini dituliskan oleh Daud di mana ia menuliskannya pada masa pelariannya. Ia menuliskan puisi dan doa ini dari dalam gua, bersembunyi dari orang-orang yang mengejarnya, dan Daud mencurahkan keputusasaannya kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 142, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Judul perikop dari ayat-ayat ini adalah doa seorang yang dikejar-kejar. Saya akan bacakan dan mari kita simak baik-baik. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika putus asa? Ada 2 hal besar yang harus kita pikirkan ketika menghadapi keputusasaan. Apa yang bisa kita pelajari dari keputusasaan ini dan bagaimana kita mengurangi pikiran putus asa? Apa yang kita pelajari dari keputusasaan ini? Ada satu hal yang saya sukai dari gereja kita, yaitu Jemaat Galilee Church sangat suka belajar. Betul? Ketika gereja mengadakan seminar atau workshop atau kelas-kelas seperti Foundations, antusiasnya begitu tinggi. Dan memang betul bahwa keinginan untuk belajar adalah bagian dari hidup. Jika kita tidak belajar, terutama belajar dari keputusasaan, yang ada keputusasaan itu akan semakin dalam, semakin besar, dan semakin sulit dikendalikan hingga membuat kita jatuh terpuruk. So, terima kasih untuk Anda yang suka belajar. Kapan biasanya kita mengalami keputusasaan? Kita perlu memahami pertanyaan ini untuk menemukan big picture hidup kita. Tanyakan pada diri Anda, kapan biasanya Anda mengalami keputusasaan? Dan jika Anda sudah mengetahui celah-celahnya, Anda bisa mencari cara untuk mencegahnya. Saya juga sering mengalami keputusasaan. Suatu kali ketika sedang olahraga,
Karena di depan treadmill yang saya gunakan ada kacanya, saya melihat diri saya dan berkata dalam hati, sepertinya usaha saya menurunkan berat badan ini sia-sia. Setiap hari berolahraga pagi malam, tetapi tidak terlihat hasilnya. Pikiran itu mengganggu sekali dan hampir membuat saya putus asa. Ketika kita tahu kapan biasanya pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut datang, Anda bisa mencegahnya. Anda bisa mengalihkannya dengan cara-cara unik yang bisa Anda ciptakan. Saya bisa mengalihkan pikiran tersebut dengan mengubah mindset bahwa olahraga yang saya lakukan bukan saja untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal, tetapi untuk menjaga kesehatan saya. Pertanyaan yang lebih spesifik, mengapa saya mengalami keputusasaan ini? Mungkin ini menjadi pertanyaan yang sedikit sulit ketika kita sedang berada di dalam keputusasaan. Tekanan yang ada membuat kita sulit berpikir jernih. Kita benar-benar membutuhkan harapan dan pertolongan. Keputusasaan yang saya alami karena olahraga yang sepertinya tidak ada hasilnya disebabkan karena tujuan yang tidak benar. Mengapa saya mengalami keputusasaan ini? Ekspektasi saya tidak dipikirkan dengan matang sehingga usaha yang saya lakukan tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Pertanyaan ini sebenarnya akan menolong kita meluruskan kembali tujuan-tujuan kita. Tidak apa-apa jika sebelumnya tujuan kita tidak benar, ekspektasi kita tidak tepat, dan bersiap untuk kembali menemukan tujuan-tujuan yang benar. Yang ketiga, apa yang akan Tuhan katakan kepada saya? Pertanyaan ini menjadi sangat penting ketika mengalami keputusasaan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik untuk setiap kita. Tetapi Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada kita untuk membuat kita belajar bertumbuh dan berani menentukan pilihan-pilihan di hidup kita. Catatan pentingnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada mengawasi kita dan siap menolong kita ketika kita berseru kepadanya. Alkitab mencatat begitu banyak ayat yang berbicara tentang jangan takut, kuatkanlah dan teguhkanlah sebab akulah Tuhan Allahmu. Anda dan saya tidak sendirian di dalam keputusasaan. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa menolong kita, terlebih ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Amin. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus saya ubah? Inilah sisi positif dari keputusasaan, yaitu ketika kita mengalami putus asa, ada suatu hal yang harus kita ubah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin tujuan-tujuan kita yang tidak benar, atau mungkin ekspektasi-ekspektasi kita yang tidak jelas. Kita tidak perlu terpuruk di dalam kegagalan yang kita alami, tetapi ambillah keputusasaan ini sebagai pelajaran berharga dan membawa kita kepada perubahan. Inilah pertanyaan-pertanyaan reaktif ketika kita mengalami keputusasaan. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita alami tersebut? Sekarang kita akan melihat cara yang lebih proaktif, yaitu bagaimana kita mengurangi pikiran putus asa. Bagaimana kita mencegah keputusasaan menjadi lebih besar. Yang pertama, jadwalkan waktu istirahat. Ada sebuah quote yang terkenal, "If you get tired, learn to rest, not quit." Jika Anda lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan berhenti. Hidup di kota besar seperti Jakarta membuat banyak orang kehilangan waktu-waktu istirahatnya. Tidak sedikit orang-orang yang bekerja full-time, tapi memiliki pekerjaan part-time di waktu-waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk beristirahat. Betul? Alkitab mencatat bahwa Allah memberikan pelajaran berharga bagi manusia sejak dalam masa penciptaan. Di hari yang ketujuh, ia beristirahat. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Bagaimana hal ini bisa mengurangi pikiran putus asa? Ketika kita beristirahat, kita akan punya waktu untuk memulihkan pikiran dan tubuh kita, jadi kita tidak akan kering. Karena jika kita kering, pikiran kita akan lebih rentan terhadap keputusasaan. Jangan ragu untuk beristirahat. Sediakan waktu untuk tubuh dan pikiran Anda pulih kembali. Yang kedua, jadilah seorang pemberi semangat. Ada hal unik yang bisa kita pelajari dari seseorang yang menjadi pemberi semangat. Ketika seseorang tersebut memberi semangat kepada temannya atau siapapun, dorongan itu bukan hanya berdampak kepada orang yang menerima, tetapi juga kembali kepada dirinya. Saya teringat ketika dalam pelayanan misi di Atambua, NTT. Di sana, saya dan teman-teman kuliah berkesempatan untuk mengajar anak-anak bahasa Inggris.
Kami memberi semangat dan dorongan motivasi kepada mereka untuk terus belajar, meskipun kondisi mereka sangat sulit sekali menerima pendidikan yang layak. Perjuangan mereka untuk mencapai sekolah mereka tidak semudah kita yang tinggal di kota-kota besar. Tidak ada transportasi, tetapi mereka harus berjalan kaki melewati hutan dan sungai-sungai yang cukup berbahaya. Ketika memberi semangat kepada anak-anak itu untuk terus belajar, bukan hanya mereka yang termotivasi. Saya rasa sayalah yang paling termotivasi bahwa saya harus terus belajar dan belajar dengan serius. Perjuangan mereka untuk belajar jauh lebih hebat dari apa yang saya alami. Tantangan mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya. Amsal 11 ayat 25. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Efesus 4 ayat 29. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai saja kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Kita bisa memulai dengan hal-hal yang simpel, seperti memberi pujian kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak harus pujian yang berlebihan, tetapi coba dengan hal-hal kecil seperti, baju kamu bagus ya? Atau, makasih ya sudah membantu. Perkataan-perkataan ini benar-benar simpel, tetapi dampaknya akan sangat luar biasa. Ketiga, berdoa untuk penyebab keputusasaan. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita putus asa. Ada orang-orang yang mungkin membuat kita putus asa dengan perkataan mereka atau tindakan mereka, dan kita perlu berdoa untuk mereka. Yesus berkata di dalam Matius 5, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuhan Yesus memberi pencerahan kepada murid-muridnya supaya mereka mengasihi orang-orang yang menganiaya mereka. Demikian kita juga harus belajar untuk mengasihi orang-orang yang membuat kita putus asa. Dan ini yang terakhir, berubahlah dari dalam kepada hal-hal yang kekal. Ini hal yang penting. Ketika saya putus asa dan saya berhenti, kemudian mempertanyakan mengapa bisa terjadi, biasanya masalahnya akan kembali ke saya. Harapan-harapan saya yang tidak terpenuhi karena kegagalan saya. Ekspektasi yang saya sendiri tidak bisa memenuhinya. Semua akan kembali ke saya. Jadi yang saya maksudkan dengan berubah dari dalam kepada hal-hal yang kekal adalah kita perlu mengubah mindset kita dari tentang saya kepada tentang Tuhan. Kita harus berhenti membuat self-centered untuk segala sesuatu di hidup kita. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jika fokus kita kepada hal-hal yang kekal, fokus kita kepada rencana Tuhan, kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal berat yang kita alami. Kita tidak perlu putus asa karena telah mencari jawaban untuk masalah kita. Ketika Anda putus asa, pikirkanlah tentang Tuhan. Pikirkan tentang setiap rencana indah Tuhan dalam hidup Anda. Pikirkan tentang kasih-Nya pada Anda. Disitulah Anda sedang menanamkan benih pembaharuan rohani. Ini yang firman Tuhan katakan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, apakah murid-muridnya mengalami putus asa? Jelas. Mereka putus asa. Mereka merasa down. Mereka kehilangan pengharapan. Tetapi apa yang terjadi setelah 3 hari? Pembaharuan. Mereka melihat Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan inilah pembaharuan rohani. Semangat! Jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Mazmur 43 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai Engkau yang begitu mengasihi kami dan siap menolong kami di dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini Tuhan, bahwa kami tahu Tuhan setiap jerih lelah kami tidak akan sia-sia di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, semua untuk memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan ada bersama dengan kami, menolong kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan akan selalu ada dalam hati kami, membuat kami bertumbuh, membuat kami belajar, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang mengucap syukur buat firman-Mu. Materaikan dalam hati kami.
Biar kami terus belajar dari Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, baru saja kita mendengar pesan yang luar biasa dari Pastor Edward. Kiranya Anda dikuatkan, diteguhkan, dan diberi pengharapan baru dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kami memberi kesempatan kepada Anda untuk mengekspresikan kasih dan rasa syukur Anda kepada Tuhan melalui persembahan ucapan syukur atau persepuluhan Anda. Caranya tentu sangat mudah. Anda tinggal scan QR Code yang muncul di layar kaca Anda. Kemudian Anda dapat transfer melalui aplikasi OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, dan aplikasi lainnya. Di situasi pandemi sekarang ini, kegiatan ibadah, doa, small group, dan acara lainnya di Galilee Church masih tetap diadakan secara online. Untuk itu, tetap join bersama kami dengan cara follow Galilee Facebook page dan TikTok Galilee Indonesia. Silahkan subscribe ke Galilee YouTube channel, jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya Anda tetap terupdate dengan kegiatan yang ada di Galilee Church Indonesia. Sampai bertemu minggu depan di Galilee Online Service. Tuhan Yesus memberkati. Menurut aku, bersyukur itu berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kasih dan Tuhan rencanakan, mau itu baik maupun tidak baik. Bersyukur adalah tanda kita berterima kasih kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun, kita tidak hanya berterima kasih dalam hal yang baik saja, tapi yang tidak baik kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Perlu banget. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hal yang baik kepada kita. Tuhan memberikan kita kekuatan dan penghiburan di saat kita memerlukan. Tuhan sudah menyembuhkan kita waktu kita lagi sakit, sudah menjaga kita dan memelihara kita dari awal pandemi sampai sekarang. Tuhan memberikan orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita melewati masa-masa sulit. Aku bersyukur karena aku masih bisa melihat, masih bisa berjalan, menghirup udara segar. Aku masih bisa sekolah walaupun dalam jaringan. Aku bersyukur karena aku dan keluarga aku sehat, dan aku juga bersyukur karena sudah ada vaksin di Indonesia sehingga kita bisa melawan COVID ini. Di tahun ini aku bersyukur masih bisa jalan-jalan sama keluarga, masih bisa merayakan ulang tahun dan diberi panjang umur. Dan aku bersyukur karena aku bisa ngobrol sama teman walaupun secara virtual. Dan juga aku bersyukur karena dari awal pandemi sampai saat ini aku dan keluarga aku masih sehat dan tidak terpapar virus. Dan aku pun bersyukur bisa bergabung di Teen Small Group di Galilee Church. Thanksgiving adalah hari raya pengucapan syukur dan juga momen berkumpul dan juga makan malam bersama keluarga. Thanksgiving is the national holiday celebrated on various states in the United States and other countries. It began as a day of giving thanks and sacrifice for the blessing of the harvest and of the preceding year. Teman-teman, hari ini kita mau bercerita. Sebelum kita bercerita, mari kita baca kitab dulu yuk. Dari kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, tahu gak hari raya Thanksgiving apa? Setiap Kamis keempat di bulan November, penduduk Amerika dan Kanada menyambut Thanksgiving atau Hari Pengucapan Syukur. Hari raya Thanksgiving itu sendiri merupakan bentuk rasa bersyukur dan terima kasih untuk berkat yang telah didapatkan sepanjang tahun. Biasanya perayaan ini diperingati dengan makan malam bersama keluarga. Perayaan ini sudah dimulai sejak 1621. Kala itu,
Orang-orang Eropa atau kaum pilgrim sulit menanam makanan. Akhirnya mereka diajarkan cara bercocok tanam oleh penduduk asli Amerika. Sebagai balas budi, kaum pilgrim mengundang penduduk tersebut ke perjamuan makan. Mereka menyajikan sejumlah hidangan seperti ayam kalkun, lobster, kentang, jagung, buah-buahan kering, dan sayuran. Tahun ini Thanksgiving jatuh pada hari Kamis, 25 November 2021 loh. Teman-teman, tidak hanya ada di hari Thanksgiving saja kita baru bersyukur. Firman Tuhan berkata kita juga harus bersyukur dalam segala hal. Misalnya, kemarin Mama masak ayam goreng dengan brokoli, ada pizza dan es krim. Wah, lezatnya. Kita pun bersyukur atas makanan yang enak. Tapi hari ini Mama masak tempe goreng dan sayur bayam, pisang rebus dan es teh. Apakah kamu mau tetap bersyukur atas makanan yang ada atau kecewa? Teman-teman, kita harus tetap senang dan bersyukur apapun makanan yang ada di rumah kita. Baik makanan yang kita sukai atau makanan yang tidak kita sukai. Karena banyak orang di luar sana tidak bisa makan seperti kita. Kita harus bersyukur kita masih sehat meski virus corona masih ada di Indonesia. Apapun keadaan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita Tuhan yang hebat loh. Penuh kuasa yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Oke teman-teman, jangan lupa bersyukur ya. Yuk kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Kami bersyukur buat kesehatan, bersyukur untuk Mama dan Papa, teman-teman masih bisa sekolah. Kami bersyukur untuk semua yang telah Kau beri untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan angkat terus mengangkat engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Semua berkat dan janji-janji Tuhan ini berlaku buat seluruh jemaat. Oleh karena satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti online service hari ini. Harapan kami semoga pelayanan kami memberkati saudara-saudara semua. Tetap taat terhadap protokol kesehatan. Taat kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itulah rinduku. Dekat padamu lah rinduku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembahmu, Yesus. Dekat padamu lah hidupku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembah